Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan proyek startup kami yang bernama Kreatif Online. Nah, proyek startup kami yang bernama Kreatif Online ini diadaptasi dari salah satu kantin Brawijaya yang bernama Creative Land. Nah, tujuan kami membuat startup ini untuk memudahkan transaksi dalam pembelian di kantin Creative Land. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut ada di video kami. Tapi sebelum itu, perkenalkan, saya Alia Tasya Puspitasari dari kelas T1J. Saya Muhammad Fauzan Sabani dari kelas T1J. Dan saya Ibnu Jahir Rahman Faiz dari kelas T1J. Kreatif Online. Sebelumnya, pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama ada UI, yang kedua program, yang ketiga flowchart, yang terakhir ada quotes buat kalian semua. Nah, sebelum itu kita berangkat dari permasalahan terlebih dahulu. Yang pertama, kita merasa bahwa pembeli merasa ribet dalam melakukan pemesanan. Yang kedua, tidak tersedia metode pembayaran dalam bentuk non-tunai. Yang ketiga, antrian lama pada saat melakukan proses pembayaran. Yang keempat, pencarian dan pemilihan menu masih manual dengan cara mendatangi kedai penjual satu persatu. Dan yang terakhir, kami merasa bahwa penjual sulit berkomunikasi dengan pelanggan dalam mencari tempat duduk pelanggan. Nah, untuk itu kami menawarkan solusi apabila aplikasi ini sudah terrealisasi. Yang pertama, nantinya akan memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan makanan atau minuman melalui aplikasi tersebut. Yang kedua, mempermudah dan dalam melakukan pembayaran non-tunai karena menyediakan berbagai metode pembayaran. Yang ketiga, tidak perlu mengantri di kasir dalam proses membayar karena pembayaran bisa melalui aplikasi. Selanjutnya, pembeli dapat melihat dan memilih menu melalui aplikasi. Dan yang terakhir, penjual dapat menemukan tempat duduk pembeli melalui fitur chat yang ada pada aplikasi Kreatif Online. Nah, untuk layanan kami, yang pertama, memberikan kemudahan untuk para konsumen yang ingin membeli makanan atau minuman di kantin Universitas Brawijaya, khususnya yang bernama Creative Land. Yang kedua, memberikan kemudahan untuk para konsumen dalam proses pembayaran. Untuk target pasar kami, Di sini, target pasar kami yang pertama masyarakat Universitas Brawijaya. Dan target pasar kedua adalah khalayak umum. Model aplikasi startup kreatif online. Di sini ada tampilan awalnya seperti berikut dan juga ada tampilan login dan sign up. Di sini kita ke model tampilan profile, ada tampilan home menu dan juga tampilan pencarian untuk mencari makanan. Model aplikasinya ada tampilan kedai, ada tampilan rincian pembayaran dan juga tampilan metode pembayaran. Nah, di sini ada tampilan saat kita sudah membeli suatu makanan dan akan menampilkan verifikasi pembayaran. Dan juga kita ada fitur chat. Kita juga bisa melihat tampilan riwayat dan pesanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari penggunaan startup aplikasi kami yang bernama Creative Online. Nah, di sini kita akan menjelaskan flowchart tentang bagaimana bertransaksi membeli menu atau makanan atau minuman di Creative Land. Nah, di sini kita diawali dengan mulai, terus kita ke sesi login. Di sesi login kita akan memasukkan input username. Di sini kita akan menginputkan username kita yang sudah terdaftar gitu, yang udah terverifikasi. Terus kita masukin password. Nah, kalau terkonfirm benar, maka kita akan diarahkan ke selanjutnya ke tampilan menu. Nah, di tampilan menu bakal ada tampilan tentang contoh-contoh kedai yang tersedia gitu. Nah, di sini kita bakal milih kedai yang terdaftar ya. Nah, terdaftar atau tersedia, kita pilih kedainya salah satu. Habis itu kita akan diarahkan ke tampilan menu dari kedai yang
terdaftar tadi yang tersedia tadi. Jadi setelah kita memilih kedai bakal ada tampilan menu. Nah di tampilan menu bakal tersedia tentang makanan dan minuman dari kedai tersebut. Setelah kita memilih salah satu menu makanan atau minuman, kita bakal diarahkan ke jumlah pesanan. Jadi kalau kita sudah mengklik misal contoh makanan apa, kita bakal diarahin untuk menginputkan berapa jumlah pesanan yang ingin kita pesan gitu. Setelah terkonfirm, maka kita akan diarahkan ke dialog pesan. Nah, apakah ini di sini nanti ada decision, apakah mau pesan? Kalau mau pesan, bakal diarahkan ke proses pembayaran, dan kalau tidak, maka akan bisa balik lagi ke pilih menu. Jadi kayak pas kita mau pesan nih, sudah input data, oh mau jadi pesan deh, kita mau beli makanan yang lain aja di toko ini, kita bakal balik ke kedai tadi. Nah di kedai tadi kita bisa pilih makanan lagi atau minuman yang kita inginin. Nah habis itu kita bisa menginputkan lagi jumlah pesanannya. Habis itu kita klik pesan, kalau confirm ya, maka kita diarahkan ke proses pembayaran. Nah habis di proses pembayaran bakal ditampilin tentang nominal tagihannya. Misal kita beli 2 dan tagihannya tuh 10.000, itu bakal ditampilin di sini. Nah habis itu kita bakal diarahkan untuk ke pilih metode pembayaran setelah lihat nominal tagihan. Nah di sini kita bisa memilih metode pembayaran yang tersedia atau yang contoh m-banking atau e-wallet yang bekerjasama dengan Creative Land. Jadi kayak di sini kita bisa memilih nih metode pembayaran, mau contohnya kayak Shopee, Dana, OVO dan lain-lain. Habis kita menginputkan pilihan metode pembayaran, kita bakal disuruh menginputkan nominal tagihan. Nah di sini kita bisa menginputkan berdasarkan nominal tagihan tadi. Misal kita tadi ditagih untuk membayar 20.000 gitu, ya udah kita masukin di nominal tagihan ini. Habis masukkan nominal tagihan, kita akan disuruh untuk verifikasi bayaran. Nah habis itu kita ditampilkan pembayaran kita sudah berhasil, dan setelah ini kita bisa sudah berhasil nih, kita lanjut untuk mengonfirmasi tempat posisi itu kita ke penjual. Nah di sini nanti kita bisa menggunakan fitur chat ke penjual dari kedai tersebut atau toko tersebut untuk mengonfirmasi tempat duduk kita di mana, agar lebih mudah komunikasinya untuk penjual mencari keberadaan pembeli. Nah habis itu pastinya pesanan diterima. Kalau udah diantar dan selesai ke tempatnya, nah berarti pesanan diterima dan selesai. Untuk flowchartnya seperti itu kurang lebih. Nah untuk input output kodenya kayak gini programnya. Ini untuk codingannya. Untuk lebih jelasnya kita coba saja berpindah ke VS Code. Nah kita sudah berpindah di Visual Studio Code-nya untuk mencoba codingannya. Nah di sini kami menggunakan ini include string, include array, include string. Di sini namespace std ya seperti biasanya. Nah di sini kita pakai fungsi void untuk memanggil nanti penuncak lontong, void bakso, void homepage gitu untuk memanggil fungsi homepage gitu kan. Nah habis itu kita langsung ke sesi login di bawah sini. Nah di bawah sini kita pakai untuk mengeksekusi semua lagi kita berpikir di codingan ini ya, kita pakai integer main. Sini ada tipe data boolean, terus login dan lain-lain. Kita di sini bakal memanggil fungsi login di sini. Kita masukin di while. Nah habis itu kita masukkan boolean login di sini dengan tipe datanya string username buat memanggil ini. Nah di sini tuh kita memakai array untuk menyimpan data akun gitu kan sekarang di sini kita tidak memakai database, jadi kita membuat ala-ala gitu kan.
Jadi kayak di sini ada data yang tersimpan, data 1 dengan username Fauzan, passwordnya Fauzan123 dan seterusnya. Nah di sini kita masukin jumlah akunnya itu ada 5 di sini. Dan di sini kita pakai array untuk menyimpan data lebih dari 1. Terus kita masuk ke sesi login. Di sesi login kita bakal disuruh untuk memasukkan username dan password. Tuh, ini tinggal kita masukin dari berdasarkan data yang tersimpan di contoh gitu. Misal username Fauzan kita masukin sini, passwordnya sesuaiin Fauzan123 gitu. Nah kalau benar kita bakal diarahin ke homepage. Nah kalau salah kita bakal disuruh untuk mengulangi agar menjadikan login tersebut sukses gitu. Tinggal kita masukin username atau password lagi yang sesuai gitu. Terus kita bakal dipindahin ke homepage kalau dilanjutkan untuk ke menu homepage kalau sudah selesai di sesi login. Nah di homepage kita bakal ditampilkan tampilan tentang ini apa namanya, kedai-kedai makanan yang terdaftar atau tersedia ini kan. Nah di sini ada kita mengambil contoh saja, contoh dari Figma-nya itu 2 saja ya, tidak banyak karena rata-rata sama codingannya, jadi kita ambil contoh 2 saja. Di sini kita mengambil contoh warung soto Cak Lontong dan bakso Suram Mas Agus. Jadi setelah selesai login, kita disuruh menginputkan pilihan warung mana yang kita mau jelajahi menunya itu. Di sini tersedia 2 pilihan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan fungsi. Di sini kita masukin warung soto Cak Lontong, nanti kita bakal point gitu kan, biar kepanggil salah satu fungsi ini. Nah di sini langsung kita pindah ke menu halaman selanjutnya, yaitu halaman warungnya ya. Halaman warungnya nanti kita menggunakan ini fungsi void, terus kita masukin aja void warung soto Cak Lontong dan void bakso Suram Mas Agus. Nah di halaman ini bakal ditampilkan tentang detail tokonya, detail outletnya, tentang kategorinya, rating toko, range harga, dan menu yang tersedia gitu. Nah di sini kita bakal disuruh lagi untuk menginputkan kita mau milih menu yang mana gitu. Nah di sini kita menggunakan if else gitu kan, mau milih yang mana gitu. Terus kalau ketik 1 untuk soto Lamongan, ketik 2 untuk soto ceker, ketik 3 untuk ST, ketik 4 untuk es cincau, dan berlaku di fungsi di bakso Suram Mas Agus juga. Jadi hampir sama di setiap halaman untuk fungsinya dan isiannya. Nah setelah kita menginputkan pilihan menu, bisa kita pilih soto Lamongan, kita bakal diarahkan ke halaman soto Lamongannya. Jadi di soto Lamongannya nanti bakal dijelasin tentang, atau di fungsi-fungsi tiap menu nanti bakal dijelasin tentang detail menunya, tentang dari toko mana, ratingnya berapa, harganya berapa. Terus di sini di tiap tampilan menu nanti kita juga bakal diinputkan lagi disuruh milih decision ya. Di sini mau pesan apa enggak gitu. Di sini kalau mau pesan nanti kita bakal diarahin ke metode pembayaran. Kalau tidak jadi pesan, kita bakal bisa balik lagi ke warung atau outlet tadi. Jadi kayak kalau misal mau beli ketik 1 untuk lanjutin, kalau enggak ya bisa balik lagi kembali ke halaman warung atau outlet tiap menu tersebut. Jadi bisa milih lagi gitu. Nah di setiap bisa kita mau lanjut pesanan, nanti bakal ditanyain mau berapa porsi. Kita pakai in porsi gini kan. Jadi di integer kita pakai pesan, porsi, tagihan, dan pilihan untuk memanggil fungsi data yang berupa angka. Nah nanti bakal kita nginputin nih di sini mau berapa porsi, semisal 1, 2, atau 3 gitu. Nah terus bakal ditampilin berapa sih total harga pesanan kita gitu. Di sini kita pakai rumus ini aritmatika ini kan, tagihan sama dengan porsi kali berapa porsi ini untuk input berapa porsi, dan di sini harga itu berdasarkan harga tiap menunya. Nah habis itu setelah menginputkan porsi bakal ditampilin
eh, harganya tiap tagihan tadi. Habis itu kita bakal diarahkan ke pilih metode pembayaran. Di sini kita call lagi void metode pembayaran. Nah, oh ya, di sini di pilih metode pembayaran tersedia beberapa pilihan untuk mau milih bayar lewat apa di sini. Di sini tersedia ShopeePay, Dana, OVO, Beja, dan BNI gitu. Nah, tiap di inputan ini kita bakal diarahin ke halamannya masing-masing. Misal kita nginputin satu untuk milih ShopeePay gitu, kita bakal diarahin ke halaman ShopeePay. Untuk Dana dan seterusnya juga sama aja gitu. Nah, di tiap halaman metode pembayaran bakal disuruh masukkan tagihannya tadi berdasarkan total pesanan kita tadi. Misal di sini total pesanan kita 26.000 ya, bakal kita harus masukin di sini. Nah, terus mau bayar atau enggak, kalau ketik 1 untuk melanjutkan, kalau enggak ya batal pembayarannya. Nah, untuk outputnya kita langsung coba saja di sini. Kita coba untuk yang langsung untuk pesannya. Nah, sini kita contoh pakai akun yang pertama yaitu Fauzan. Di sini kita bisa mencoba ngelup ini apakah berhasil atau enggak. Kalau salah itu sebelum login. Misalnya tadi kan sandi yang benar Fauz 123, kita masukin yang salah. Oh, ternyata ngelup. Jadi kayak ada tampilan kalau kita salah masukin password atau username bakal ngelup lagi untuk suruh masukin yang benar. Nah, kita bakal masukin yang benar dulu. Fauz 123. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita disuruh milih mau masukin warung yang mana gitu. Dan kita pilih contohnya satu deh. Kedai warung satu Cak Lontong gitu misalnya. Kita enter. Nah, di satu Cak Lontong di sini ada tampilan menunya, ratingnya, kategori, dan lain harganya. Terus di sini kita suruh milih mau milih menu yang mana gitu. Kita pilih contohnya misalnya soto deh. Di situ kita klik enter. Nah, di soto Lamongan ini ada detail menunya. Habis itu ada ratingnya juga, ada dari toko mana, harganya. Terus kita disuruh konfirmasi mau tambahkan ke pesanan atau tidak gitu. Misal kita mau tambahkan ke pesanan, kita klik satu untuk melanjutkan prosesnya. Ya, tanyain di sini mau berapa porsi di sini. Nah, kalau habis itu kita masukin mau berapa porsi sih kita belinya gitu. Misal contoh kita mau beli sotonya tadi 2 gitu, kita masukin. Nah, langsung ditampilin total harga tagihan kita ya di sini. Tagihan pesanan kita di sini, tagihannya 26.000 karena kita pesannya 2 dan tiap satu harganya 13.000. Habis itu kita langsung diarahkan ke pilih metode pembayaran. Nah, pas di sini kita input lagi mau pilih yang berapa, pilih metode pembayaran apa gitu. Misalnya di sini kita pilih Dana gitu. Kita lanjut ke halaman Dana. Kita klik 2 untuk Dana karena tadi kan if else nya indikatornya 1 untuk ShopeePay, 2 untuk Dana dan seterusnya. Nah, di sini konfirmasi pembayaranmu pay Dana gitu kan. Masukkan nominal pembayaran. Kita masukin saja dari tagihan kita tadi di sini kan 26.000. Nah, kita masukin di sini 26.000. Nah, akhirnya kita telah sampai juga ke sesi terakhir, yaitu sesi penutup. Nah, sebelum kita tutup, kami dari kelompok 6
memberi pesan kata-kata mutiara sepatah dua kata dari kami, yaitu mempelajari algoritma memanglah rumit jika kita tidak memahami logika berpikirnya terlebih dahulu. Begitu juga dengan hidup kita. Apabila kita tidak memahami tujuan hidup kita sendiri, maka bersiaplah untuk merasakan rumitnya kehidupan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih kepada Bapak Sarnaji Akbar atas bimbingannya kepada kami selama 1 semester ini, dan mohon maaf apabila kami banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.